program edukasi GK Invest cabang Semarang. Untuk sore hari ini kita akan live trading ya. Kita akan membedah market, melihat secara analisa teknikal apakah di sesi perdagangan Eropa dan nanti lanjut di sesi perdagangan Amerika kita bisa memanfaatkan volatilitas market, entah itu forex ataupun komoditas ataupun di indeks saham. Nanti kita juga akan cek untuk Dow Jones, S&P 500 sama Nasdaq ya. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Ini sepertinya tanggalnya tanggal cantik nih ya. Tanggal 22 bulan Februari, bulan 02 dan tahunnya juga tahun cantik 2022 gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan di hari ini kita juga bisa memanfaatkan fluktuasi market di tengah kondisi ketidakpastian antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini perkembangan kabar terakhir memang dari Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengadakan apa namanya KTT ya, pertemuan dengan secara virtual lah ya, secara virtual dengan Presiden Amerika, kemudian Menteri Luar Negeri Rusia dengan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dari Jerman, kemudian dari Kanselir Jerman, kemudian dari Menteri Luar Negeri Amerika untuk membahas atau mencari solusi dari uh, permasalahan antara Rusia dengan Ukraina. Cuman kalau saya lihat dari beberapa website ya, beberapa website juga cukup cukup kita bisa melihat pergerakan atau pasukan dari Rusia juga sudah mulai ditumpuk di perbatasan meskipun kemarin hari Jumat ya, hari Jumat juga hari Sabtu itu ada penarikan pasukan, tapi masih menyisakan beberapa pasukan dan beberapa alat berat di perbatasan. Nah, ini yang membuat situasi dan kondisi di perbatasan Rusia dengan Ukraina pun juga semakin memanas. Nah, seperti itu. Jadi hal ini pun juga membuat berdampak terhadap pergerakan instrumen trading khususnya di komoditas komoditas emas ya. Nah, ini bagi Anda yang transaksi XAUUSD diperhatikan, kita lihat beberapa hari terakhir pergerakan emas begitu dia break high, membentuk high terbaru, kemudian kembali lagi turun lagi terkoreksi, naik lagi, membentuk high terbaru lagi, koreksi turun lagi. Nah, seperti itu gerakannya. Jadi karena kondisinya juga tidak pasti antara lanjut untuk Rusia ini menginvasi Ukraina atau sedang adanya hubungan atau mungkin menempuh jalur diplomatik. Nah, maksudnya mencari solusi kesepakatan. Nah, itu sedang dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia ya, pemimpin dunia dan kalaupun misalnya atau seandainya Rusia memang benar-benar menginvasi Ukraina dan itu pun juga beberapa negara pun siap akan memberikan pakai semacam sanksi ya. Jadi mereka akan menunda kerjasama dengan negara Rusia nih seandainya Rusia menyerang Ukraina. Nah, itu ada Jepang, ada Amerika, kemudian dari Inggris dan beberapa negara di zona Eropa pun juga akan memperlakukan apa namanya sanksi atau memutuskan kerjasama khususnya di bidang perdagangan ya, sudah di perdagangan dengan negara Rusia. Nah, seperti itu. Jadi mereka pun juga siap untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Cuman untuk saat ini memang pembicaraan secara diplomatik sedang dilakukan, entah itu melalui Menteri Luar Negeri Rusia ataupun Presiden Rusia sendiri dan beberapa pejabat Rusia dengan beberapa pejabat di beberapa negara maju ataupun anggota NATO. Nah, itu pun juga mereka sedang melakukan perundingan, mencari solusi ini ceritanya, mencari solusi apa namanya dari permasalahan Rusia dengan Ukraina. Di sisi lain, di sisi lain selain kita menyimak hari ini berpengaruh terhadap pergerakan emas nih ya.
khususnya XAUUSD juga ikut bergerak naik. Cuman di bulan Maret nanti, di pertengahan bulan Maret, anggota Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting ya, dan Bank Sentral Amerika atau The Fed ini memang sedang berada di jalur untuk menaikkan suku bunga. Nah, suku bunganya pun juga dari beberapa pejabat tinggi The Fed sendiri juga ada yang bervariasi pendapatnya. Ada yang mengharapkan kenaikan sebesar 0,25 basis point, kemudian ada 0,25%, ada yang mengharapkan kenaikan cuma 0,50%, ada yang 75%, bahkan ada yang 1,0%. Nah, hal ini memang menimbulkan beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat antara petinggi The Fed sendiri mengenai besaran suku bunga yang mau dinaikkan di bulan Maret. Nah, tentu saja hal ini kalau secara teori, kita lihat kalau secara teori memang kalau suku bunga Bank Sentral Amerika ini dinaikkan, otomatis mata uang USD akan naik. Dan tentu saja hal ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan emas. Biasanya harga emasnya akan melemah. Itu secara teori. Nah, karena apa? Karena memang inflasi di Amerika memang lagi tinggi-tingginya ya. Lagi sedang tinggi-tingginya mendekati angka inflasi tertinggi selama 4 dekade terakhir. Jadi memang harus ditekan, dan salah satu cara untuk menekan inflasi ini adalah dengan menaikkan suku bunga supaya warga negara Amerika ini tertarik untuk menyimpan uangnya di bank dengan suku bunga yang agak tinggi dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan itu pun juga masih masih diperbincangkan atau masih didiskusikan oleh anggota Bank Sentral Amerika. Dan nanti akan meetingnya itu di pertengahan bulan Maret. Itu biasanya di atas tanggal 10, tanggal 14 sampai tanggal 16, sekitar di tanggal seperti itu. Kemudian dari bank sentral yang lainnya, di Bank Sentral Inggris pun juga sedang berada di jalur untuk menaikkan suku bunga lagi. Nah, karena inflasi di Inggris pun juga cukup tinggi nih. Paling enggak, kalau misalnya ada kenaikan suku bunga di Bank Sentral Inggris, dan ini akan berdampak terhadap penguatan pound sterling atau mata uang Inggris. Nah, ini juga cukup menarik sekali. Sedangkan bank sentral dari Eropa sendiri juga masih simpang siur nih antara pendapat beberapa pejabat yang mengharapkan menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga di 0%. Nah, jadi pejabat SCB sendiri pun juga saat ini lagi pro kontra lah ya antara menaikkan suku bunga atau masih mempertahankan suku bunganya. Yang jelas jelas-jelas ingin menaikkan suku bunga yaitu Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Inggris untuk saat ini. Dan pertemuan anggota Bank Sentral Inggris itu nanti di pertengahan bulan Maret, sama kayak The Fed. Biasanya sih The Fed Kamis pagi rilis, kemudian malamnya Kamis malam Bank Sentral Inggris rilis suku bunga. Biasanya seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat jadwalnya di pertengahan bulan Maret di bulan depan. Seperti itu. Dan tentu saja kalau misalnya Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga, nanti akan membebani pergerakan XAUUSD. Seperti itu. Baik, untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, di hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Untuk hari ini lebih banyak diisi oleh survei ya. Survei ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur, composite market, sama di bidang jasa itu nanti akan dari Amerika, nanti akan dirilis jam 21:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam 10 malamnya nanti ada kepercayaan konsumen, yaitu termasuk bintang 3 atau high impact. Ini saya mengutip dari investing.com. Jadi dari
perkiraan sebelumnya untuk kepercayaan konsumen itu di angka 113,8 diperkirakan untuk laporan di malam hari ini nanti jam 10 malam diperkirakan turun ke 110,0. Nah, cuman untuk aktualnya nanti bisa kita lihat di jam 10 malam. Seperti itu. Itu untuk data ekonomi yang dirilis di hari ini. Baik, kita langsung saja untuk ke MetaTrader 5. Kita akan lihat dari pergerakan market, beberapa instrumen trading. Barangkali kita bisa memanfaatkan volatilitas market di tengah ketidakpastian dan perundingan antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini perundingan antara pejabat Ukraina juga pejabat Rusia dan beberapa negara-negara maju. Oke, saya share dulu di MetaTrader-nya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian juga Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Sore hari ini kita coba untuk membedah market. Jangan lupa bagi Anda yang melihat live thread kami di channel YouTube, diklik loncengnya, subscribe. Siapa tahu nanti kalau ada informasi mengenai edukasi dari GK Invest cabang Semarang, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone. Seperti itu. Baik, kita lihat untuk live trade pada sore hari ini ya. Untuk harga XAU USD saat ini sedang di level 1910 ya, 1910 dolar troy on, dan ini saya punya level ada di level 12 dan di level 1924. Ini kalau kita lihat saya pakai teknik spot resistance ya. Kita lihat dari data sebelumnya untuk harian di sini. Kemudian kalau misalnya kita lihat secara teknikal menggunakan teknik yang lain untuk Fibonacci. Nah, Fibonacci pun juga di level 1910 ini sudah masuk di 127% untuk harian ya, untuk harian. Jadi kalau misalnya kita bisa mengambil area sell limit di 1912, kemudian atasnya lagi juga ada 1924. Jadi kalau menurut saya ini bentuk chartnya pun juga bentuk patternnya pun kalau kita tarik menggunakan expansion ya. 4. Ini kalau menggunakan H4 ya, bisa ke sini ya. Di expansion ini paling dekat malah di 1926. Jadi kalau penutupan di atas 1912 agak sedikit berhati-hati bagi Anda yang memiliki posisi sell ya. Posisi sell ini masih target naik, kemungkinan akan masih mengejar ke 1924 untuk target expansion-nya sendiri di 1926. Nah, ini saya kasih teks. 1924, 1926. Nah, cuman untuk nanti malam ada data ekonomi kepercayaan konsumen ya. Jadi prediksinya pelemahan US. Nah, cuman kalau misalnya benar-benar terjadi pelemahan US, nah ini merupakan daya dorong bagi crude XAU-USD atau emas ini untuk kembali lagi menguji ke level atas. Paling enggak ke 1924 sampai 1926. Kalaupun kita sell, mungkin kita bisa mengambil posisi sell di area 1915.
Cuman ada angka sedikit berhati-hati 915 dikasih stop loss ya. Stop loss paling enggak di 1924. Nah, untuk buy limit ini saya melihat sorry bukan buy limit, sell stop ya. Sell stop kita mengantisipasi kalau misalnya terjadi deal atau mungkin ada jalan keluar setelah ada pembicaraan diplomatik antara pejabat Rusia dengan negara-negara maju, hal ini akan membuat harga emas kembali lagi turun. Nah, itu yang perlu diwaspadai dan ini merupakan apa ya, secercah harapan bagi kita yang ambil posisi sell gitu kan ya. Nah, ini saya ada batasan untuk sell stop itu berada di 1891. 1891 ini kalau misalnya breakout turun target itu di 1877 ya. Jadi bagi Anda yang ambil posisi sell dan saat ini sedang floating, diperhatikan ketahanan dana karena XAUUSD ini pergerakannya juga cukup cepat. Apalagi saat ini sedang pelaku pasar khususnya yang transaksi di XAUUSD sedang memantau perkembangan Rusia dengan Ukraina. Nah, itu. Meskipun di beberapa indikator mengatakan apa namanya sell signal ya, sell signal. Cuman secara fundamental memang kalau misalnya terjadi invasi ataupun ada letupan sedikit di Rusia dengan di khususnya di wilayah Ukraina ya, di wilayah Ukraina itu akan membuat harga emas naik. Nah, itu jadi bagi Anda yang ambil posisi sell sejak kemarin, floating sell sampai saat ini, diperhatikan ketahanan dana kalau memang Anda berencana untuk floating sell. Nah, itu. Cuman untuk market seperti ini saya tidak menyarankan untuk open posisi ya. Jadi mungkin kita bisa open di sell limit di 1915, cuman harus pakai stop loss. Jadi stop loss bisa ditempatkan di 1924 untuk target kita bisa menempatkan di sebentar saya ketik di kolom chat. Kolom chatnya agak sedikit berat di emas, transaksi di emas, XAUUSD, XAUUSD, sell limit ya 1915, stop loss, jadi stop loss saya pakai pendek 1924. Kemudian dan target. Oh ya, untuk live trade ini disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini saya cuma ngasih gambaran market secara analisa teknikal. Jadi mungkin nanti bisa ada comparekan dengan analisa Anda sendiri. Silahkan Anda kombinasikan dengan Anda sendiri, analisa sendiri. Kemudian untuk opsi yang kedua ada sell stop ya. Saya menempatkan sell stop di 1891. XAUUSD agak sedikit medium di 1891 soalnya targetnya kalau saya lihat agak sedikit lumayan panjang. Untuk stop loss di psikologis ya, dan target penurunan di 1877. Tapi untuk sell stop ini juga kita memperhatikan pergerakannya ya. Kalau misalnya market bergerak terlalu cepat menuju ke 1891 dari 1895, nah itu kita bisa pasang sell stop. Tapi kalau misalnya market pergerakannya pelan-pelan, naik turun dari 1895 menuju ke 1891 itu pergerakannya lambat atau mungkin lama untuk menuju ke 91, kita pending di cancel dulu aja sell stopnya. Karena biasanya market kalau karakteristiknya XAU seperti itu biasanya dia bisa balik lagi. Maksudnya rebound untuk naik lagi di psikologis di 1900. Jadi agak sedikit riskan untuk transaksi XAUUSD, tapi yang penting kita harus pakai batasan stop loss dan diperhatikan untuk equity ya.
Karena saat ini memang kondisi pergerakan Islam USD tergantung dari situasi yang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Oke, kita tinggalkan saham USD, kita coba untuk yang di crude oil, di minyak. Ini minyak masih naik ya. Masih naik, target di 968,9. Dia masih naik. Apalagi kalau nanti ditopang dia breakout melewati 95,09. Ini target kenaikan di 96,89. Agak sedikit panjang. Jadi saat ini bagi Anda yang berposisi sell mungkin bisa ditahan sambil di trailing ya. Trailingnya dinaikkan, dijalankan maksudnya untuk trailing stop. Ini targetnya masih naik kalau saya lihat dari gambaran market. Kemudian ini ya untuk crude oil. Kemudian kalau misalnya dia drop turun, nah kita bisa manfaatkan di sell stop. Sell stop 90,64. Ya, ini bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di YouTube GK Invest Semarang. Untuk live trade kita seminggu diadakan 3 kali ya. Hari ini hari Selasa, setiap hari Selasa jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini nanti bisa lihat live trade kami di Zoom meeting maupun di YouTube. Cek. Targetnya di 8820. Nah, ini. Sini. Terus. Target di 88,80. Saat ini masih kondisi buy ya, jadi masih naik nih. Dan crude oil ini juga tergantung juga situasi Rusia sama Ukraina, karena Rusia termasuk negara konsumen, bukan konsumen, produsen, sorry. Rusia merupakan negara produsen minyak, dan saat ini situasinya lagi sedang kondisi tensi yang cukup tinggi antara Rusia dengan Ukraina. Jadi distribusi minyak dari Rusia dan negara sekitar kepada negara konsumen itu agak sedikit terganggu. Jadi membuat pergerakan crude oil itu mengalami penguatan atau naik karena stok cadangan minyak mentah secara global itu berkurang karena pasokan dari negara Rusia dan negara sekitar Rusia itu terganggu oleh situasi keamanan yang kurang kondusif antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini bagi Anda yang transaksi crude oil yang mungkin sudah dari kemarin susun posisi sell, sekali lagi diperhatikan untuk margin sama jumlah lot. Kalau Anda berencana untuk averaging, nah diperhatikan averagingnya diusahakan average-nya jarak yang sama. Karena apa? Karena kita bisa lebih mudah untuk menghitung berapa break even point-nya. BEP-nya itu perlu karena break even point-nya di level sekian nih. Nah, jadi kalau begitu di level sekian, setelah itu nah kita bisa tahu. Jadi kalau namanya pedagang, namanya bisnis ya, paling enggak kita memperhatikan level break even point. BEP-nya di level berapa itu kita bisa lihat, bisa pantau. Nah, gitu. Oke, untuk crude oil ini masih naik. Saya tulis ya di kolom chat. Crude oil masih naik. Target di 96,89. Jadi masih naik. Kalaupun misalnya terjadi koreksi, nah kita bisa manfaatkan sell stop. Nah, sell stopnya kalau itu saya berarti 90,64. Target stop loss ya.
Stop loss di 91,64 $1 dan target penurunan di 88,20. 8,20. Gitu untuk di crude oil. Selama dia belum melewati level 90,64, ini kalau saya lihat secara teknikal masih naik ya, masih naik di menuju ke 96,89. Nah itu. Kalau misalnya terjadi deal apa namanya deal antara Rusia dengan negara yang diajak berunding, entah itu dari Amerika, entah itu dari Jerman atau dari Inggris, nah itu crude oil akan terkoreksi lagi. Nah, kita bisa manfaatkan sell stopnya di 90,64 di level ini. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Nah, ini untuk Euro saya kutip H4, kemudian D1. Ini untuk level sell limit ya. Oh, sebentar. Ini sell limit. Nah, ini bentar lagi kena sell limitnya nih. Ini bisa kita sell ya. Open sell ya. Sell di 1,13211. Ini ada naik-naik dulu sedikit, kemudian dia turun. Terus ada stop loss juga, karena ini tekniknya untuk jangka pendek ya, jadi maksimal sampai jam 5 pagi. Nah, karena yang ini untuk stop loss SL ya. SL-nya di sini, kemudian target. Ini target pertama, TP1, TP1, nah ini TP2-nya di sini nih. TP yang kedua. Ini Euro sudah masuk sell ya nih. 1,1324. Ada stop loss-nya 1,13.619. Oke, saya tulis dulu. Euro USD sell 1,13211. Kemudian untuk stop loss 1,13619 dan TP1 TP1 itu di 1,12830. Kemudian untuk TP1, TP yang kedua 1,12445. Nah, ini. Oke, untuk Euro saat ini area sell ya. Area sell pakai stop loss di 1,13619. Ini ya. Nih, untuk Euro USD udah masuk area sell. Ini ya. Kemudian kita tinggalkan Euro USD, kita cek ke GU, pound sterling. Nah, ini pound sterling juga sama. Ini sudah masuk area sell di sini. Oh, sorry. Ini pound sterlingnya kita butuh sedikit kenaikan ya. Ini tadi dia oh nggak nyampe, belum nyampe. Nah, ini kita pakai 1 jam aja saja. Jadi ini saya limit di sini. Ini saya limit, kemudian di sini, nah ini TP1 sama TP2. Berarti kita sell limit ya. Kalau Euro tadi kan langsung open sell nih.
Sell limit untuk GU tuti 1.35963. Nah, di sini kalau kita cek, nah ya, sell limit ini stop lossnya di sini nih. SL 6360. Stop loss ini target pertama. TP1 TP yang pertama 1.35488. Kemudian ini TP yang keduanya di sini 35120. Nah, ya. Nah, ini XAU-nya keburu turun dulu. Belum nyentuh 15. Nah, kita lihat yang sell stop-nya. Kita cek sell stop. Keburu turun dulu nih. Oke, kita lihat GU ya. Pound sterling sell limit. Saya tulis dulu di kolom chat. Oh ya, ini untuk live trade disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi apa yang kami sajikan di sini lebih bersifat ke edukasi. Sell limit 1.35 stop loss 1.36360 dan TP1 itu berada di 1.35488. Kemudian TP yang kedua 1.35120. Nah, sini. Oke, cuma pakai satu single, jadi tidak ada buy stopnya. Jadi kita cuma pakai satu single, memanfaatkan ayunan untuk naik, kita ambil posisi sell. Ini karena kalau dilihat dari formasinya, ini formasi turun ya. Ada double beberapa top dan di situ 1, 2, 3. Dan sekarang sudah breakout nih. Nah, breakout tengahnya. Jadi kita memanfaatkan market untuk pantulan naik dulu di pound sterling ini. Ini ya formasinya ini ya. Nah, ini ada top nih. Nah, ini gini. Terus ini naik gini. Nah, terus dia nih breakout nih. Nah, ini gini nih. Ini lewat breakoutnya di sini nih. Harga ring sekarang. Bisa sih kita sell sekarang, cuman kalau ingin mendapatkan harga yang lebih baik, kita tunggu sampai di sell limit. Nah, untuk dapat harga sell sedikit di atas. Ya resikonya sih memang kalau kalau harganya nggak naik dulu tapi keburu turun ya udah kita berarti ketinggalan market. Nah, itu resiko trading itu seperti itu. Kalau kita pasang pending order maksudnya kita mengharapkan sell limit atau kita pasang buy limit. Nah, kalau misalnya harganya kejebot di pending order kita ya kita dapat harga yang lebih baik daripada harga breakout sekarang. Tapi kalau misalnya harganya langsung turun, kita sell langsung turun, nah itu sih, nah smart trader seperti itu ya. Pengennya langsung open, klik profit. Nah, pengennya seperti itu. Tapi ya kita juga lihat pergerakan market juga. Nah, itu kan. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan memanfaatkan pending order atau kalau misalnya mau diklik silahkan diklik karena ini formasinya formasi double top ya. Ada beberapa top nih di sini. Nah, kan. Ini ya. Nah, bentuknya M. Nah, ginilah. Nah, ini M kan. Stop loss pas di topnya, di bodinya ya. Saya ngambil di bodinya.
Selera masing-masing sebenarnya. Ada yang ngambil di bodinya candlestick, ada yang mengukur menggunakan ekornya juga diikutkan. Nah, selera masing-masing. Tapi saya lebih suka ke bodinya. Oke, itu untuk posturing. Jadi sell ya, sell limit ya, pasang sell limit, memanfaatkan sedikit ada kenaikan untuk kita ambil posisi sell dengan batasan stop loss, ada stop lossnya juga. Oke, kita tinggalkan pound sterling, kita beralih ke currency yang lainnya, ke Aussie, Australia dolar. Ini Australia dolar juga sama nih formasinya 4 jam. Saya lihat D1. Ini butuh kenaikan untuk kita ambil posisi sell ya. Misalnya agak sedikit naik. Sell limit maksudnya nih. Nah. Ini sell limit sedikit naik, kita ambil posisi sell limit sama kayak ini ya. Ini naik. Kemudian nah kita sell limitnya di sini nih. Ini TP1, TP2. Nah. Sell limit ya. 0.72230. Kebanyakan angka duanya. Angka duanya cuma satu. Angka dua. Nah ini. Sell limit. Kemudian stop loss. Nah, stop lossnya tetap kita pakai stop loss karena di sini analisanya jangka pendek ya. 72587. Nah, ini stop loss. Kemudian di sini untuk TP-nya. Saya cek TP-nya, ini agak sedikit di bawah nih. Nah, di sini. TP1, TP2. Ini TP ya. TP di 01680. Nah, di sini. Ini target take profitnya. TP yang pertama, TP yang kedua. 023. Nah, di sini. Saya tulis dulu di kolom chat. AUD USD sell limit 0.72230. Stop loss 0.72587. Sedikit agak pendek ya. Sekitar 350 pip. Tapi targetnya sekitar 500-an. Nah, hampir 1/2. TP1, TP yang pertama 0.71680. Kemudian TP yang kedua 0.71023. Oke, itu yang di Aussie, Australia dolar, US dollar. Kita manfaatkan sell limit ya. Oke, yang ikut sell euro, market sudah turun, sudah profit berapa ini? Profit sekitar 5 dolar ya, kalau 0,1 lot. Nah, ini dia sudah turun nih, misalnya. Yang pound sterling belum menyentuh, masih agak jauh karena saya lebih memilih trading safe ya. Bisa sell tadi sebenarnya, tapi saya lebih menunggu dia sedikit naik ke 1.35963.
ya sekitar 200 pip dari kondisi sekarang, 220 sampai 240 pip dari kondisi sekarang, dari running sekarang maksudnya, dari running sekarang. Aussie belum, barusan kita share, kita lihat. Oke, sekarang kita beralih ke Kanada. Nah, ini Kanada nih target stop loss-nya agak panjang nih ya. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan karena nih agak sedikit banyak daripada take profit-nya. Coba kita cek lagi harian. Kita lihat harian dulu ya. Target. Kita lihat 4. Kita cek expansion. Coba belum breakout. Nah ini. Kita pasang buy stop. Ini formasinya formasi hambatnya apa? Head and shoulder tipis ya, kecil ya. Head and shoulder kecil nih. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, bentar. Gambarnya nah ini. Ini jadi ini headnya sebentar saya tunjukkan head. Nah ini shoulder S-nya di sini. Ini S-nya, ini S yang keduanya di sini. Ini head kepalanya. Nah, jadi pattern head and shoulder ya. Sekitar 800 pip ya. 800 pip. Nah, sini. Base stop ya, kita pakai base stop nih. Nah, di sini. 700 pip. Nah, saya ukurnya dulu. 175. Sini berarti targetnya ya di sinilah kurang lebih. Nah, pas nih. Oke, kita pakai base stop ini. Karena ini formasi head and shoulder kecil ya. Cuman stop loss-nya agak sedikit panjang nih ya. Agak sedikit panjang. Jadi agak sedikit hati-hati untuk USD Kanada. Buy stop. Cuman untuk kalau lihat saham 4 memang beberapa sesi perdagangan beberapa hari memang Kanada lebih cenderung ke sideways ya. Jadi agak sedikit hati-hati nih kalau kita transaksi Kanada nih. Nah, kurang bagus nih ya. Jadi sideways nih bolak-balik. Bentar. Untuk buy stop saya rasa kita agak break dulu ya. Agak sedikit riskan masalahnya. Nah, dia di sini range kalau disamakan ekornya di sini. Nah, maksudnya ini ya market ya. Ini kalau ikut bodinya di sini. Nah, nih. Ini
Ini lebih ke rectangle ya bentuknya ya. Saya ganti warnanya warna hijau nih. Patternnya pattern rectangle nih. Nah, ini gini, 2, terus 3 ke sini. Nah, ini agak hati-hati untuk sekali break gini ya. Yang kecil ini head and shoulder kecil sih ya. Nah, beberapa kali sesi pedagang sebenarnya. Ini kalau dia break lari nih, naik. Targetnya segini. Ini kita cek. Benar. Nah, dari sini. Ini ya. Rectangle. Panjang nih. 1,3 nih targetnya agak panjang nih. Nah, nih. 1,30.000. 30 ribuan ya. Ini break kita buy nih. Nah, ini kan. Pas kebetulan juga ada formasi head and shoulder. Inverse, sorry, bukan head and shoulder. Inverse head and shoulder. Jadi head and shoulder bullish ya. Inverse dia. Nah, gini. Lebih seperti ini. Nah, ini break ini buy. Ya kan? Bentuknya rectangle. Rectangle ini kalau di auto chartis itu akurasinya lumayan di atas 70% ya, di atas 70% rectangle ini. Kayaknya mendekati 80 ya. Hampir sama dengan head and shoulder. Kalau head and shoulder kan kadang sampai ke 85% akurasinya berdasarkan tools tradingnya GK Invest atau Chartis. Nah, itu bisa dilihat bentuk pattern. Ini rectangle ini, jadi hati-hati untuk transaksi USD Kanada dolar. Beberapa sesi memang dia naik turun. Ini topnya 123, bawahnya bottomnya juga sempat 123. Yang keempat ini kalau misalnya dia break, nah kita lebih megang posisi buy, posisi beli ya. Nah, ini break naik ya. Nah, tunggu dia breakout. Kalau nggak breakout, jangan ambil posisi buy dulu. Sell bisa dilakukan, tapi begitu dia breakout, switch buy. Nah, kita harus berani switch buy. Oke, ini untuk bentuk patternnya dari USD Kanada, saya kutip H4 ya. Agak panjang jadi ini. Agak panjang. Jadi perhatikan nanti bisa dicek di MetaTrader 5 GK Invest untuk USD Kanada time frame H4 ya. H4 bentuknya dia lebih ke sideways. Setelah rally naik, nah ini dari bawah nih rally naik 1,24, naik ke 1,27, kemudian koreksi turun sampai 1,26, bolak-balik di situ 2726 terus. Nah, ini kalau dia breakout lari bisa paling enggak ke 1,30 nih. Targetnya 1,30. Jadi nanti sama nanti ini. Ini kasih warna kuning. Nah, seperti ini nanti. Dia break seperti ini. 31 lah ya. Agak panjang nih. Nah, 1,30. 1,30 ribu targetnya. Itu ya. Untuk USD Kanada. Oke. Skip dulu ya untuk USD Kanada ya. Karena marketnya juga sideways lebih cenderung naik turun. Kita lihat di uji. Nah, sini menarik nih. Nah, ini menarik ya. Kita bisa ambil posisi sell-nya di sini misalnya. Sell limit ya, kita pasang sell limit. Jadi kita pakai stop loss agak pendek ya di sini. Targetnya juga lumayan di sini. 1 poin bentar. Supaya dulu.
Ini diuji sell limit. Sell limit 115.200 ini ya. Ini ya, formasinya dia head and shoulder nih, head and shoulder biris nih ya. Kalau kita lihat bentuk apa namanya, nah ini S-nya di sini, ini juga ada S-nya lagi di sini nih, head-nya di sini nih. Nah, head, terus ini breakout-nya di sini, saya kasih warna merah lah biar kelihatan. Nah, ini sebenarnya sudah breakout, cuman targetnya belum menyentuh target ya, belum menyentuh target. Nah, cuman kalau misalnya memanfaatkan market ini, kalau misalnya dia ada ayunan naik, kalau sudah kena target baru dia naik ya kita jangan ikuti saya lagi ya. Kalau sudah kena targetnya maksudnya. Nah, dia ayun naik, kemudian ini turun gini. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan open sell limit ya, sell limit. Emasnya kita lihat XAU. Aduh, XAU-nya keburu turun ini. Nggak nyampe 15-nya. Cuman sampai 12 sell limitnya ya. Sayang sekali keburu turun dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita analisa lainnya. USD JPY sell limit 115.200. Stop loss ya, tetap kita pakai stop loss 115.681 dan TP atau target ya. Take profitnya 114.324. Nah, ini sudah breakout sebenarnya, sudah breakout dan potensinya mengejar ke targetnya head and shoulder. Cuman kalau ingin ambil sell ya bisa sedikit bersabar menunggu di area 115.100 sampai 115.200. 200 itu ya. Oke, ini untuk yang diuji ya. USD Kanada, USD Japanese Yen, kita beralih ke GJ. Nah, ini GJ ini menarik nih. GJ formasinya dia lagi tren naik. Nah, ini. Ya. Yang bentuk atasnya, bawahnya yang bentuk. Nah, ini. Ini nunggu kita naik dulu. Bentar. Kemudian nah, kita manfaatkan sell limit. Nah, ini. Sell limit di area sini ya. Sell limit 156.261 ya. Nah, 156.261 sini. Sedikit nunggu kenaikan. Terus misal stop loss-nya juga agak panjang nih. Nah, kita pakai stop loss di sini bisa ya, supaya agak pendek. Ini kan. Kita cek dulu nih. Nah, sini ya.
Stop loss 156.938. Nah, ini TP1 di sini ya. Target TP1 115.440. Oh ya, ujiannya tadi. Oh, ujian udah ya. Terus ini TP yang kedua di sini 111 sorry kok 115. 155 maksudnya. 55.440. Nah, ini terus ini 154.580. Ya, emasnya turun duluan, nggak menyentuh 15. Cuman sampai 12, 13 ya. Cuma sampai 13 ini. Nggak nyampe sell limitnya, baru turun. Kita manfaatkan sell stopnya ini di 1891. Kalau kesentuh, siapa tahu tercapai. Nah, kita cek. Emasnya turun XAUUSD. Nah, sayang sekali nggak nyampe. Baru turun duluan. Nah, ini. Oke, kita tulis ya. Saya tulis di kolom chat. GBP, JPY, sell limit, sell limit 156.261, stop loss 938, dan TP yang pertama 155.440. Kemudian TP yang kedua 154.580 ya. Oke, itu yang untuk di GJ sterling yen. Sterling yen. Oke, kita lihat indeks. Nah, nih. Dow Jones masih turun ya ini ya. Nah, nih, kalau kita lihat trennya nih, dia breakout, dia masih turun. Target di sini. Dow Jones masih turun, target saya masih di 331. Nah, nih. TP di sini sama di 32442. 32442. Nah, sini ya. Masih turun. XAUUSD berikut terus. Nah, ini nunggu 91-nya nih, nyampe gak nih? Setelah kita tidak mendapatkan harga di 1915, kita lihat 1891-nya nyampe apa enggak ya? Low-nya masih di 1895. Masih lumayan. Turun, S&P juga sama. S&P kita nunggu buy ya nih. Nah, ini. Nunggu sedikit naik. Kemudian kita pasang sell limit. Nah, ini target sini. Sell limit ya untuk S&P di 4330. Nah, ini sini stop loss-nya tetap kita pakai stop loss. Oh, 378.80. Nah, di sini. Targetnya di sini nih S&P. Nah, TP 4152.20. Nah, ini. S&P 500. Jadi kita nunggu koreksinya itu ambil sell limit. Nah, itu. Nasdaq juga sama nih, Nasdaq. Nah, ini Nasdaq sini. Sudah saya garisi, jadi kita agak bisa lebih cepat untuk explore ya. Sell limit. Oh ya, ini disclaimer ya.
Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang lagi online bersama kami GK Invest Cabang Semarang, live trade ini disclaimer, jadi kita lebih sifatnya ke edukasi. Informasinya formasi turun kebetulan di S&P ini. Masih melanjutkan turun. Nah, nih. Dia sudah breakout ini kan. Support sekarang jadi resisten. Nah, kita jadikan dia stop loss. Jadikan stop loss itu di 14.595 ya. 94. Nah, ini. Stop loss di sini, target S&P target pertama nih. TP 1 di 13.187. Sorry, Nasdaq ya, bukan S&P ya. Nasdaq. TP pertama, terus TP kedua 12.960.60. Nah, ini. Oke, itu ya untuk beberapa instrumen yang kita analisakan. Yang S&P nunggu kita sell limit, S&P 500 nunggu sell limit di 434.330. Ada batasan stop loss take profit. Kemudian Nasdaq juga kita nunggu sell limit 13.947.50. Dojo ini sudah OTW, jadi kita sell limitnya terlalu jauh. Jadi Anda yang punya posisi sell di Dow Jones mungkin bisa ditahan sambil trailing. Stop loss-nya di apa namanya turunkan untuk mengamankan profit yang sudah Anda dapatkan. GJ juga masih limit, UJ sama sell limit. Kemudian Kanada agak sedikit berhati-hati. Setelah beberapa sesi atau beberapa hari sesi perdagangan dia sideways. Nah ini dia membentuk rectangle, sekali break lari, target 1.30 ribu. Bagi yang sell hati-hati untuk yang S&P. Apa namanya USD Kanada. Sorry, USD Kanada bisa sell dekat-dekat resisten ya. Dekat-dekat sideways-nya. Tapi begitu break kita switch. Sell-nya buang, ganti buy. Nah, gitu. Aussie ini nunggu sell limit masih belum ada harganya. Kemudian pound sterling juga sama. Saya lebih memilih untuk pasang sell limit karena ini ada double bottom. Sorry, double top. Nah, double top dan sudah breakout neckline. Bisa sell sekarang, tapi saya lebih memilih sell sedikit ke atas. Nah, supaya dapat harga ya agak lumayan lah ya, seperti itu. Supaya mendekati stop loss-nya tuh pendek. Nah, planningnya seperti itu. Mudah-mudahan dapat. Euro ini sudah open sell ya. Masuk sell ada stop loss-nya TP1, TP2, kemudian nah ini sayang XAU USD, sell limitnya di 15 nggak nyampe. Nah, sell limitnya 19.15 cuma nyampe di 13. Keburu dia turun dulu. Balik turun dulu di 18.95. Nah, sepertinya kondisi Rusia sama Ukraina mungkin sedikit mereda, sedikit dingin, jadi membuat harga emas turun jatuh. Nah, ini sebenarnya asik loh transisi emas naik turun naik, tapi ya agak sedikit ngeri-ngeri sedap sih ya. Karena kondisi Rusia ini juga masih belum pasti bahasanya. Kadang negosiasi, kadang ada letupan di perbatasan Rusia Ukraina. Jadi buat harga emas naik lagi. Nah, kemudian reda lagi, turun lagi. Nah, itu sebenarnya asik. Cuman ya hati-hati untuk transaksi di emas karena masih simpang siur masih naik turun seiring kondisi situasi di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Oke, saya rasa cukup ya untuk live daripada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak semuanya harus Anda pasang limit. Ambil yang sekiranya instrumen yang biasa Anda transaksikan karena Anda pasti sudah tahu karakteristik dari instrumen trading tersebut.
Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa besok hari Rabu jam 7 malam kita juga ada live trading dan hari Jumat jam 7 malam kita juga ada live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.